Hai, saya Regina dari Laboratori Center Alam Sutra. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai database system dengan topik DML. Nah, pada tutorial sebelumnya, kita sudah membahas mengenai DDL, di mana kita bisa create database, create table, lalu menggunakan primary key dan foreign key. Kemudian kita juga sudah memberi peraturan atau constraint ke atributnya atau kolomnya. Kemudian kita juga sudah mencoba alter table, drop table, serta drop database. Nah, untuk DML-nya, kita akan mencontohkannya, kita akan mencontohkan query-nya menggunakan database Bluejack Bakery yang sudah dibuat di tutorial yang pertama. Dengan tabel product type dan tabel product. Nah, ini kita new query saja. Nah, oke. Sebelum kita mulai, saya akan kasih tahu dulu course outline-nya. Apa aja yang kita mau bahas di video tutorial kali ini. Nah, pertama-tama kita akan insert data dulu. Kemudian select data, update data, delete data, dan yang terakhir ada begin trends. Nah, oke. Sebelum kita mulai untuk melakukan insert data, nah, karena kita menggunakan database Bluejack Bakery, jadi kita harus menggunakan use database Bluejack Bakery. Nah, di sini kita masih menggunakan database master. Karena itu kita tinggal use Bluejack Bakery. Nah, untuk jalaninnya tinggal di block, kemudian F5 atau tekan execute. Nah, untuk insert data, keywordnya itu insert into, kemudian nama tabelnya yang mau kita insert. Nah, di sini aku mau insert data product type dulu, product type, kemudian values, nah kemudian isinya. Nah, di product type ya, di tabel product type yang di video tutorial yang sebelumnya aku udah buat, itu ID-nya itu berupa tipe data integer dan dia auto increment, sehingga ketika dibuat datanya dia akan secara otomatis tambah ID-nya, sehingga pas kita insert kita nggak perlu lagi masukin ID-nya, langsung saja ke atribut ke kolom selanjutnya. Nah, kolom selanjutnya itu ada product type name. Dan di product type name itu sudah saya kasih constraint atau peraturan. Nah, dia itu hanya boleh cake atau bread. Nah, ini kita masukin aja cake. Kemudian kita execute. Nah, kemudian kita masukin lagi beberapa product type. Nah, misalnya nih, aku mau insert candy. Padahal di constraint-nya itu nggak ada candy. Nah, misalnya aku cobain. Nah, dia bakal error nih. The insert statement conflicted with the check constraint. Nah, dia malah konflik gara-gara kita udah kasih constraint nih. Cuma cake sama bread. Tapi malah kita kasih candy. Nah, candy itu nggak ada di peraturan deh. Jadi dia nggak mau. Nah, sehingga kita ganti aja dengan bread. Lalu kita execute lagi. Nah, terus nih, gimana caranya untuk lihat data-data yang udah di-insert itu udah masuk ke tabelnya. Nah, kita bisa lihatnya dengan cara select bintang from product type. Nah, select setelah itu nama kolomnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau selectnya itu semua kolom, tinggal dikasih bintang. Kalau misalnya cuma pengen satu kolom doang, berarti tinggal product type ID misalnya. Seperti itu. Nah, ini kita cobain aja dulu yang bintang. Nah, kemudian ada from, kemudian nama tabelnya. Jadi, dari tabel mana? Kayak gitu.
Nah, ini hasilnya ketika kita execute dari select bintang from product type. Nah, ini muncul product type ID dan ada product type name yang sudah kita masukin ya datanya, cake sama bread. Nah, kalau misalnya ini kalian cuma pengen lihat product type name-nya aja, nah itu bisa juga. Tinggal select product type name from nama tabel ya, product type. Nah, jadi dia muncul, dia cuma kasih lihat product type name-nya ya. Dia cuma select product type name-nya, kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut. Misalnya kita mau insert ke tabel product. Insert into product values. Nah, untuk di tabel product, ID-nya itu nggak aku auto increment. Jadi, pakainya kayak PD001 seperti itu. Nah, jadi kita harus kasih ID-nya. Misalnya PD001, kemudian atribut kedua itu ada namanya, misalnya red velvet cake. Kemudian ada harganya. Nah, untuk integer, dia langsung kayak gini aja, 120.000 misalnya. Kalau misalnya varchar, itu kalian pakai kutip 1, seperti itu. Nah, kemudian atribut yang terakhir itu ada product type ID-nya. Nah, di sini kita udah masukin data product type-nya ya. Jadi ID pertama itu si cake, ID kedua itu si bread. Nah, misalnya ini yang si red velvet cake ini, ID product type-nya itu 1. Kayak gitu. Nah, kita bisa pakai cara insert yang seperti ini, atau kita bisa langsung sekaligus banyak. Jadi tinggal di koma aja. Nah, ini aku turunin aja biar enak lihatnya. Di koma, habis itu bikin data lagi. Nah, ini misalnya PD002. Misalnya cheese croissant. Misalnya harganya 25.000. Dan tipe, ID dari product type-nya itu 2. Berarti si bread ya. Terus kita misalnya bikin lagi nih. PD003 berarti misalnya strawberry cake. Itu harganya misalnya 110.000. Nah, type-nya 1. Kemudian kita bikin satu lagi untuk yang tipe produknya itu si bread. Ini PD004. Misalnya chocolate croissant. Nah, misalnya harganya 30.000. Berarti yang tipe produk type 2 ya. Nah, oke. Kalau udah tinggal di blok semuanya, kemudian di execute. Nah, di sini udah bilang nih, 4 rows affected. Berarti dia udah insert 4 baris. Seperti itu. Kalau misalnya kalian mau lihat hasilnya gimana, tinggal select bintang from product. Nah, ini udah masuk ya semua data yang kita insert. Nah, sekarang kita mau select data dari tabel produk yang ada kondisinya. Nah, misalnya nih, dari tabel produk, kita mau select product name. Nah, terus kita mau kasih kondisi. Nah, kita tambahin yang namanya where. Misalnya, kita mau select product name di mana product type ID itu sama dengan 1. Berarti si cake ya, product type ID 1. Kemudian kita blok aja, kita execute. Nah, ini muncul. Nah, kita select product name dari tabel product di mana product type ID itu adalah 1. Nah, itu si red velvet cake sama strawberry cake. Seperti itu. Oke, misalnya lagi nih kita mau select product
Nah, ini lebih enaknya aja yang mana, tapi kalau aku lebih suka tulis from-nya dulu, biar kolomnya itu muncul. Misalnya product name, where. Nah, misalnya nih kita mau pakai keyword like, where product name like. Jadi kita pengen tampilin product name di mana product name itu ada tulisan cake-nya di belakangnya. Nah, untuk mencari pattern seperti itu, kita bisa pakai keyword like. Oke, nah si keyword like ini pokoknya dia bisa pakai wildcard, dan wildcard itu cuma bisa dipakai di keyword like. Wildcard itu untuk mencari suatu pattern, kayak gitu. Nah, ini wildcardnya salah satunya ada yang persen. Nah, itu untuk cari. Nah, bisa kayak gini, itu berarti dia cari nih yang di belakangnya itu ada cake. Kalau misalnya persennya di belakang, berarti dia cari kata yang di depannya itu ada cake. Kalau misalnya kalian cari cake-nya itu di tengah, berarti tinggal persen, cake, persen. Kayak gitu. Cuman karena ini kita pengen cari yang di belakang ya, jadi persen cake. Nah, ini kita blok aja, habis itu kita F5. Nah, muncullah berarti cuma si red velvet sama si strawberry, yang belakangnya itu ada cake. Seperti itu ya. Nah, ini kita lanjut ke materi yang kedua, yang ketiga. Nah, itu ada update data. Nah, sekarang kan kalian udah insert data nih, kita mau update nih. Nah, caranya tinggal update, kemudian nama tabelnya, misalnya produk. Oke, kemudian set apa yang kita mau update. Misalnya si product name. Nah, si product name itu jadi, misalnya kita pengen update ini coklat croissant. Misalnya kita pengen update itu jadi strawberry croissant. Nah, terus kita harus kasih kondisi nih, where misalnya nih kondisinya itu berarti si coklat croissant yang kita mau ganti, berarti kita kasih aja kondisinya where product ID sama dengan PD004. Nah, misalnya nih ya, kita select bintang dulu from product, hasilnya kayak gini ya. Nah, terus kita update. Terus kita select lagi. Nah, jadi kayak gini. Awalnya itu coklat croissant, sekarang jadi strawberry croissant. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang delete. Nah, untuk delete, itu tinggal delete from. Nah, from itu berarti nama tabelnya, misalnya product, where, misalnya nih, kita mau delete yang product price-nya itu kurang dari 50.000. Saya product price kurang dari 50.000. Nah, seperti itu. Nah, tapi nih, kalau misalnya kita delete, dia akan ke delete nih. Tapi gimana kalau misalnya kita pengen kita salah delete-nya, kita salah kasih kondisinya. Nah, kita pengen balik lagi ke awal, tapi kita udah keburu delete. Nah, kita bisa pakai yang namanya begin trend. Nah, di si begin trend ini ada rollback dan ada commit. Jadi ketika kita mau delete, kita blok delete-nya sampai begin trend-nya. Nah, kemudian misalnya ya kita F5, terus kita select lagi
select bintang from product untuk lihat hasilnya. Nah, ini kan udah ke-delete ya, yang produk price itu kurang dari 50.000. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita salah kasih kondisinya? Nah, itu kita bisa pakai rollback. Jadi dibalik lagi, dia balik lagi ke bikin trend nih. Nah, terus aku select lagi nih produknya. Nah, dia masih ada. Seperti itu. Nah, habis itu misalnya nih ya, kita udah yakin banget kalau kondisi itu udah benar. Berarti tinggal di F5 aja dari begin trend. Nah, kemudian tinggal di F5. Nah, kalau misalnya sudah yakin banget, tinggal di commit. Nah, pas kita select bintang lagi from product, nah ini data yang udah ke-delete itu udah nggak ada ya. Nah, itu berarti yang product price yang kurang dari 50.000. Nah, ketika kita pengen rollback lagi, nah dia sudah tidak bisa. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih belum yakin, kalian tinggal delete aja, tapi jangan lupa di block juga begin trendnya. Jadi supaya kalau misalnya kalian udah yakin, tinggal di commit. Tapi kalau misalnya kalian mau balik lagi ke data yang sebelumnya, tinggal di rollback. Nah, seperti itu. Oke, untuk tutorial kali ini sampai sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.